wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda. Senang sekali saya menjumpai Anda dan tentunya kali ini juga saya bersama rekan saya yang tentunya pada kali ini Ayah Bunda kami dalam acara Keluarga Sehat di mana kami akan memberikan informasi bagaimana cara mengetahui penyakit-penyakit ataupun keluhan-keluhan Anda serta buah hati Anda tentunya. Dan Rifki, kita biasanya mungkin banyak penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan ayah bunda ya di rumah ya. Tapi ada satu hal yang akan kita bahas kali ini. Menurut Rifki, mungkin tebakan-tebakan Rifki kali ini kita akan bahas apa ya? Penglihatan. Padahal kita bisa bilang ya indera penglihatan ini memang cukup atau sangat penting ayah bunda. Karena dimanapun kita berada tanpa indera penglihatan kita tidak bisa berbuat apa-apa tentunya. Bener banget, ya. segala aktivitas yang kita lakukan juga selalu menggunakan indera mata kita ya Safira. Tapi terkadang penglihatan kita juga sudah mulai agak-agak kurang baik ya, kurang jelas itu karena emang dari kecilnya mungkin ya Safira kita tidak melatih atau membiasakan diri dengan menggunakan contohnya gadget gitu mungkin atau enggak televisi gitu kan, itu juga merupakan salah satu pengaruh ya dalam mempengaruhi indera mata kita itu sendiri ya Rifki ya. Bener. Ternyata ya bunda pengaruh gadget ini juga ada dampak positif dan juga dampak negatifnya ya. Bener Kalau banget. untuk dampak positifnya mungkin kita bisa mengambil pengalaman bahwa oke anak-anak ini bisa lebih kreatif, lebih pintar juga. Benar. Tapi di sisi lain ada sisi negatifnya yaitu untuk indera penglihatan ini sendiri. Ketika kita menggunakan gadget atau kita menggunakan alat-alat elektronik seperti televisi mungkin atau gadget yang lainnya, nah ini kan ada pantulan cahaya yang langsung ke indera penglihatan kita dan biasanya kita sebagai orang dewasa saja biasanya agak kalau terlalu terang gitu atau sakit gitu ya, gitu mata ya. mata juga terasa sakit seperti itu. Nah, bagaimana perasaannya atau bagaimana rasanya jika anak-anak yang merasakan ayah bunda? Bener banget Safira. Dan juga menurut penelitian ternyata sekitar 20% anak-anak setiap tahunnya itu sudah menggunakan alat bantu dalam penglihatannya. Itu disebabkan karena pengaruh dari gadget tersebut ataupun dari televisi yang sering kita tonton bagi anak-anak. Betul, apalagi seusia seperti itu ini masih dalam masa pertumbuhan untuk indera penglihatan juga ya untuk semuanya ya. Nah, ayah bunda pasti penasaran ya seperti apa nanti kita bahas bagaimana pengaruh gadget pada anak-anak atau buah hati Anda. Namun tetap nantikan kami di Keluarga Sehat. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kami akan kembali. Memperkenalkan dua produk audio haji dan umroh, juga audio solat. Audio haji dan umroh, sebuah alat panduan doa untuk Anda yang akan melaksanakan haji dan umroh. Mudah digunakan, hanya dengan menekan tombol. Bisa digunakan ketika sedang di perjalanan, kantor, dan di rumah. Sehingga Anda akan lebih cepat menghafal doa haji dan umroh. Bila Anda ingin menghafal doa-doa sholat dengan mudah dan cepat, sekarang telah hadir audio sholat, alat panduan untuk menghafal doa-doa sholat yang lengkap, ringan, dibawa kemana saja. Hanya dengan menekan tombol sesuai dengan gambar, Anda akan mendengarkan lantunan doa sholat yang Anda inginkan. Untuk mendapatkan produk audio haji dan umroh, juga audio sholat, kami menawarkan paket eksklusif yang berisi satu set audio haji dan umroh, juga ditambah kapsul doa haji dan umroh. Satu set audio sholat plus CD murotal. Semua bisa Anda dapatkan hanya dengan Rp500.000. Untuk pembayaran bisa dilakukan di BCA dan Bank Mandiri. Untuk pemesanan, telepon ke 021 3048 2100 atau SMS ke 0818 0887 0005.
kami kembali. Masih bersama kami Ayah Bunda dalam Keluarga Sehat yang tentunya akan menginformasikan tentang kesehatan Anda dan keluarga tentunya. Saya dan Rifki tadi sudah berbincang-bincang bahwa seperti apakah pengaruh gadget ini pada buah hati Anda, sedangkan pada dewasa saja pengaruhnya sangat luar biasa ya Bunda. Dan menurut penelitian tadi sudah buktinya, sudah diungkapkan oleh Rifki ya, apalagi di usia 15, 16 atau remaja ini adalah saat-saat terpenting untuk pembentukan atau tumbuh kembang dari indera penglihatan sendiri. Dan Rifki, kita tidak hanya berdua saja. Iya benar banget Safira, karena kita sudah kedatangan seorang narasumber yang memang sudah pakarnya dalam bidang penglihatan. Betul. Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Ros, spesialis mata. Selamat siang dokter. Selamat siang. Mungkin pengen menyapa ayah bunda yang ada di rumah. Selamat siang Ayah Bunda, apa kabar? Semoga Ayah Bunda di rumah juga selalu sehat ya, Benar. dokter ya. Amin. Nah dokter, tadi kami sudah membicarakan bahwa pengaruh gadget ini untuk indera penglihatan. Kita tahu bahwa indera penglihatan ini sangat penting ya dokter. Tapi seberapa jauhkah pengaruh gadget ini untuk indera penglihatan kita? Oke, sebenarnya sebelum kita berbicara pengaruh gadget pada mata, kita memang harus berbicara anatomi mata. Seorang anak akan mengalami perkembangan penglihatan hingga normal itu sampai usia 6 tahun. Saat usia 6 tahun dia akan mencapai penglihatan yang akan dicapai oleh seorang dewasa normal juga. Di mana seorang normal bisa melihat jarak 6 meter, pasien itu juga akan melihat jarak 6 meter. Anak itu akan melihat jarak 6 meter. Nah, dalam masa 6 tahun pertama itu adalah golden period. Ya, ketika ada gangguan di masa-masa tersebut dan tidak diatasi atau tidak dikendalikan, itu akan berdampak kepada jangka panjang. Misalnya penggunaan gadget ya terus-menerus setiap hari itu tentunya akan memicu terjadinya mata minus atau mata silinder yang nantinya kalau tidak diketahui orang tua dan terlambat diberikan kacamata atau penanggulangan lainnya, itu nanti akan menjadi mata males. Jadi sejauh ternyata banyak sekali sebenarnya dampak-dampaknya seperti apa, dan kita juga bisa mengetahui ya dokter seperti apa pada awalnya kerja mata itu ketika kita menggunakan gadget itu seperti apa. Tapi kita ingatkan dulu Ayah Bunda, jika ingin berkonsultasi langsung dengan kami juga menantikan telepon interaktif Anda di 021 292 00411 atau di 021 292 00412, dan langsung saja berkonsultasi dengan dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Royal Taruma yang beralamat di Jalan Daan Mogot nomor 34 Grogol, Jakarta Barat dengan nomor telepon di 0215967788. Jadi langsung saja. Saat ini mungkin biasanya Ayah Bunda tidak menyadari bahwa putra-putrinya sudah mengalami ciri-ciri awal ya dokter ya. Nah, sejauh mana dan bagaimana kerja otot atau kerja indera penglihatan ini ketika kita menggunakan gadget itu tersebut? Oke. Kalau kita menggunakan gadget ya, baik itu komputer, baik itu laptop, baik itu handphone, baik smartphone, tablet ya, itu otomatis jarak itu kan sangat dekat ya. Dan biasanya jarak itu lebih kecil dari jarak baca kita. Betul. Jarak baca kita adalah 30 cm rata-rata. Biasanya kalau apalagi main game ya sangat dekat sekali ya. Nah, saat itu otot-otot mata akan berkontraksi dan mata akan melihat lebih mengarah ke dalam ya. Semakin dekat suatu jarak objek, mata itu akan semakin dekat sehingga otot-otot berkontraksi dan otot-otot itu akan lelah dan memicu terjadinya pertumbuhan bola mata yang lebih panjang sehingga mata itu akan menjadi lebih cepat minus, menjadi rabun jauh. Ya, belum lagi sinar-sinar yang dipantulkan dari gadget itu umumnya sangat-sangat merusak mata. Jadi nggak ada jenis spesifik gadget tertentu yang merusak mata, jadi semua sama ya dok ya? Ya, terutama mungkin kalau komputer itu kalau yang zaman dulu ya, yang masih tabung itu yang memang lebih merusak ya. Kalau sekarang udah relatif ya, sudah flat, udah LED ya, itu tidak begitu, radiasinya tidak begitu separah dibandingkan dengan yang tabung. Tapi jarak itu sangat menentukan ya. Dan kemudian posisi
posisi kita melihat sebaiknya kalau melihat komputer itu memang posisinya lebih 10 sampai 20 derajat di bawah mata horizontal kita ya. Kadang-kala kita kan melihatnya di bawah sekali atau di atas sekali, dan arah cahaya juga ya. Arah cahaya itu sangat menentukan. Yang paling bagus adalah cahaya dari atas dan belakang, bukan dari depan dan menyorot. Oke, dari atas dan belakang itu yang paling Ya, bagus. betul. Oke, nah mungkin hal-hal yang seperti itu ya Rifki ya, yang kita kurang sadari mungkin ayah bunda, jika biasanya memasang lampu di kamar seperti itu, mungkin kamar tidur, atau biasanya di saat lampu dimatikan ada lampu kecil yang memang dinyalakan sampai pagi. Nah, untuk cahaya yang dari lampu-lampu ini seberapa jauh untuk mengganggu indera penglihatan kita, dokter? Ya, Sama normalnya dengan gadget idealnya atau? sih sebenarnya menurut penelitiannya itu penerangan di dalam ruangan itu harusnya 3 kali penerangan dari gadget. Ya, nah, dari komputer, dari ya gadget itu ya. Nah, jangan redup-redup, karena meredup lagi berarti memaksa mata kita untuk dipaksakan untuk melihat. Fokusnya ke gadget itu. Iya, betul. Kemudian ada satu lagi, frekuensi berkedip itu jadi semakin sedikit. Oke, semakin sedikit. Ya, karena normalnya orang berkedip itu 1 menit itu kurang lebih 22 kali. Oke, 1 menit 22 kali. Ya. Ketika sering menggunakan gadget, Itu otomatis kita fokus, jarang berkedip kan. Nah, padahal setiap kita berkedip, air mata itu diproduksi. Air mata itu adalah mengandung antibakteri, mengandung vitamin, mengandung enzim, pelembab untuk mata. Itu melindungi supaya kita bisa melihat dengan jelas juga. Nah, saat kita frekuensinya berkedip, mata itu akan kering, sehingga pertahanan akan lemah. Ya, begitu kena angin gampang iritasi, apalagi kalau di ruangan ber-AC ya, dingin, kelembapannya rendah, mata akan kering, jadi gampang merah, kadang-kadang terasa perih, panas, ya, gatel. Nah, oke, ini efek-efek dari seringnya menggunakan gadget ternyata ya. betul. Ini yang pernah disadari oleh masyarakat Iya, mungkin, dokter dan ya? kadang-kadang burem. Setelah beberapa jam di depan komputer, kenapa mata sekarang terasa buram? Nah, betul. Nah, Menjadi kurang jelas seperti itu setelah betul. berlama-lama. Oke, dan biasanya dokter ini ada sering pandangan bahwa ketika kita sering menggunakan gadget seperti itu, entah kita dari melihat komputer, gadget yang lainnya seperti itu, usahakan kita harus keluar ruangan untuk melihat hal-hal atau mungkin benda-benda yang seperti pepohonan seperti itu. Nah, itu fungsinya apa untuk indera penglihatan? Ya, sebenarnya itu fungsinya untuk merelaksasikan mata, memberi kesempatan mata untuk istirahat ya, dan membentuk air mata, kemudian membentuk vitamin A. Ya, mata kita membutuhkan fase gelap juga. Ya, jadi kadang-kadang 1 sampai 2 jam kita sudah main komputer, kadang-kadang kita perlu tutup mata. Karena dengan tutup mata vitamin A dibentuk, ya, retina kembali bisa berfungsi, kemudian merelaksasikan otot-otot mata yang tadinya sudah berkontraksi. Ya, begitu. Ya, Keras kerjanya seperti itu ya, dokter. betul. Ya, yang disarankan sebenarnya kalau kita kerja di depan komputer 20 menit, melihat jauh 20 feet atau 6 meter selama 20 detik. Itu yang disarankan sebenarnya. Oke, berarti ada hal-hal yang memang dianjurkan setelah penggunaan gadget itu sendiri ya, Rifki ya. Nah, biasanya dokter tadi Rifki sudah ungkapkan bahwa lampu akan harus lebih terang daripada gadget ini sendiri. Biasanya malah terbalik ya. Biasanya mungkin Rifki punya kalau pengalaman. untuk saat-saat kayak tidur gitu kan, lampu sudah dalam keadaan gelap, Betul. kita asik main gadget. Nah, gitu. itu. Ya, Itu apalagi gimana? sambil tiduran, itu lebih merusak lagi. Ya, jadi sering kali saya temukan pasien-pasien yang dari baby sudah dikasih gadget supaya katanya untuk rewel, teman bobo, dokter. iya, agak rewel. Itu adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan sebagai orang tua ya. Nah, jangan sampai supaya anak kita tidak rewel diberi gadget ya, kemudian malah matanya rusak. Betul, apalagi jangka panjangnya kita harus pikirkan sebagai orang tua ya, Betul, dokter ya. itu investasi. Betul. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak mungkin kita tahu atau mungkin kita punya adik atau saudara, biasanya mereka semakin dilarang, semakin mereka ingin memiliki atau ingin menggunakan gadget ini, dokter. Nah, bagaimana caranya untuk memberi pengertian kepada buah hati nih, misalnya bahwa ini adalah memang alasannya, dampaknya pun agak negatif seperti itu. Ya, memang ini tergantung usia anaknya juga ya, dan orang tua juga ya. Kalau misalnya dari kecil, masih kecil dan masih bayi, ya usahakan memang orang tua yang harus mengerem, ya,
Jadi jangan diberikan dulu, ya. Ketika usianya sudah mencukupi, ya, untuk belajar itu boleh diperkenankan, tapi jangan lama-lama. 10-20 menit untuk anak umur 3-4 tahun itu sudah sangat cukup. Ya, jangan berjam-jam. Kalau berjam-jam itu akan merusak. Kadang sekarang seharian dikasih gadget biar diem gitu ya dokter ya? Iya, betul. Apalagi tadi yang kayak dokter bilang kan usia produksinya dari 0 sampai 6 tahun 0 ya sampai gitu. 6 tahun, Itu itu kan masa dimana golden. masa-masa anak-anak tuh suka main games ataupun juga sering nonton TV gitu Iya, ya dokter ya. betul. Mungkin dari orang tua itu sendiri kali ya untuk lebih memperhatikan atau memberitahu sang anak gitu ya dokter ya mengenai dampak dari gadget dan juga televisi gitu juga ya dok ya. Benar banget Rifki apa yang dikatakan. Tapi kita akan jeda sejenak ya dokter ya. Iya. Kita akan lanjutkan lagi ya Bunda, semakin menarik. Nantikan kami di Keluarga Sehat setelah yang berikut ini. Kami akan kembali. Ayo belajar baca Quran mulai sekarang. Ternyata belajar baca Quran itu mudah dan menyenangkan. Bersama Quran Word by Word for Kids dari Ahila Technologies. Dengan bentuk pen yang lucu dan menarik, yaitu tokoh Pak Mus dan Pak Lin. Ukuran 23 x 31 cm dengan tampilan warna dan gambar yang pasti disukai anak-anak. Dengan teks ayat Al-Quran dan terjemah perkata standar Kementerian Agama Republik Indonesia, audio pembacaan ayat oleh Qori, imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, audio penerjemahan kata per kata bahasa Indonesia disertai teks Latin, audio penerjemahan kalimat ayat Al-Quran bahasa Jawa, audio penerjemahan kalimat ayat Al-Quran bahasa Sunda, audio penerjemahan tafsir ayat dengan sumber kitab tafsir Tanwirul Bas fi Tafsir Ibnu Abbas, audio Asbabun Nuzul oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, audio hadis-hadis Nabi yang korelasinya dengan kisah dan kasus ayat, dilengkapi dengan box fan eksklusif, buku ikro, AirPod, charger, PAD audio haji dan sholat, dikemas dalam box eksklusif, bergaransi 1 tahun. Dapatkan sekarang juga dengan harga Rp1.380.000. Untuk pembayaran bisa dilakukan di BCA dan Bank Mandiri. Untuk pemesanan, telepon ke 021 3048 2100 atau SMS ke 0818 0887 0005. Kami kembali. Ya, ayah bunda kembali lagi bersama kami di Keluarga Sehat. Seperti yang sudah kita berbincangkan sebelum break tadi juga mengenai tema kita pada hari ini yaitu pengaruh gadget pada kesehatan anak usia dini ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter penyebab pengaruh dari penggunaan gadget tersebut ya dokter. Tapi dokter kira-kira ada gak sih dampak yang lebih signifikan atau dampak yang berkepanjangan terhadap si anak apabila hal itu terus dibiarkan saja dok? Oke. Ya. Pertama terhadap kesehatan matanya ya, ketika penglihatannya tidak menjelas, lama-lama prestasi anak juga akan menurun. Kemudian matanya mungkin akan menjadi mata malas karena tidak pernah mendapatkan penglihatan yang jelas, otak juga malas bekerja. Kemudian yang ketiga mungkin lama-lama menjadi mata juling juga. Ya. Keempat mungkin dia disertai fisik yang kurang sehat terus karena penggunaan gadget itu juga mempengaruhi postur dan kenyamanan tubuh. Jadi seringkali anak-anak itu setelah lama menggunakan gadget itu mengeluh lehernya sakit, bahunya sakit, Punggungnya mungkin ya, tidak normal lagi seperti betul, dan mempengaruhi juga otot-otot, tulang-tulang dari jari ya. Karena kalau main game kan jari-jarinya main terus. kurangnya aktivitas juga sebenarnya bisa menurunkan tingkat
untuk kualitas hidup, daya kualitas kesehatannya, juga betul. Karena sibuk bermain game, jarang makan, ataupun sambil ngemil, sehingga tidak Oke. sehat. Ada obesitas juga Iya, ternyata betul. kecanduan Jadi gadget banyak ini ya sekali dokter. pengaruhnya ya untuk bagi diri si anak itu terhadap dari si gadget itu ya. Iya, betul. Kalau ini memang dari segi fisiknya atau kesehatannya. Jika memang apa dampak yang diciptakan oleh kecanduan gadget ini kita bisa bilang ya dokter ya. Untuk perilaku sang anak sendiri, apakah ada perubahan yang signifikan atau memang ada perubahan tingkah laku dari si anak ini dokter? Ya mungkin kalau yang untuk ekstrim sekali ya, mereka biasanya jadi lebih antisosial gitu ya, jadi jarang bergaul ya, memang lebih egois ya, lebih introvert jadinya. Oke, ternyata penggunaan gadget biasanya zaman sekarang ya Rifki ya, kita kalau tidak menggunakan gadget katanya nggak gaul gitu dokter ya, betul. tapi ini juga bisa menurunkan tingkat sosialisasi kepada lingkungan masyarakat luas seperti itu ya, lebih pasif mungkin ya dokter ya. betul. Jadi dia lebih kayak antisosial ya. Benar, berkomunikasi dengan teman-temannya atau lingkungan Karena sekarang sekitarnya itu akan temannya terhambat. gadgetnya itu Temannya menjadi cuma gadget. temannya. Betul. Dia nggak keluar rumah, sendirian dalam rumah gitu Iya. kan. Udah enjoy sama dirinya sendiri Dirinya dengan gadget sendiri. ini ya. Sendiri, betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya pun anak ini sudah memang tidak bisa terlepas dari gadget, entah itu memang kebiasaannya di sekolah atau di tempat yang lainnya. Sebenarnya ini kan tadi yang dokter ungkapkan bahwa ini prestasinya pun akan menurun ya dokter ya. Betul. Nah, seperti apa pengertian dari orang tua sendiri untuk memberikan dan bagaimana caranya agar memang anak ini tetap bermain gadget namun tetap prestasinya pun terjaga seperti itu? Ya memang ini perlu kontrol orang tua ya, kerjasama juga dengan guru ya, bagaimana membina seorang anak yang mungkin sudah ketagihan gadget ya. Tapi mungkin sebagai orang tua kita harus strict memang membatasi jam penggunaan gadget. Ya, yang sepentingnya saja untuk misalnya untuk pelajaran sekolah ya. Ya kurangi yang terhadap yang tidak penting seperti game ya. Nah, kemudian memang istirahat yang teratur. Orang tua harus mengingatkan untuk istirahat dan memberikan suplemen makanan yang cukup ya, yang tinggi nilai gizinya untuk perkembangan mata juga. Oke, berarti orang tua harus mengetahui kapan harus mengenalkan gadget kepada putra-putrinya Betul. dan di usia berapa itu penting atau tidak ya? Iya dokter, terus juga mungkin kebanyakan kan saat ini juga orang tua banyak yang memperkenalkan gadget pada anak usia 1 tahun gitu, kayak kebanyakan kayak sekedar dengerin lagu ataupun sekedar melihat foto dan itu bahkan malah bikin si anak ketagihan gitu kan. Setiap melihat gadget pasti dia ngerengek-rengek untuk dinyalakan atau dilihatkan foto-fotonya gitu. Itu ada gak sih pengaruh bagi si anak tersebut? Kalau cuma untuk melihat foto sebentar saja itu sih nggak masalah ya, karena anak juga butuh refreshing dan juga itu bisa menstimulasi keinginan tahu seorang anak ya. Tapi ya itu seorang orang tua juga harus menjadi role model ya. Mungkin kalau anaknya melihat orang tuanya sepanjang hari juga pegang gadget terus ya, si anak juga pasti otomatis akan meminta terus. Berarti kita melihat kebiasaan orang tua juga ya Rifki ya, Iya, ternyata benar. ya. Mungkin Rifki punya pengalaman dulu umur berapa diperkenalkan kepada benda-benda ini? Kalau saya sih lupa ya, tapi saya punya ponakan dia emang dari usia 1 itu dia sudah dikenalkan Setahun, 2 dengan tahun gadget gitu mungkin gitu ya. ya. Jadi kayak contohnya yang kayak tadi dengarkan lagu terus ataupun kayak sekedar melihat foto gitu. Tapi itu dia dampaknya kayak setiap dia melihat gadget yang ditaruh aja gitu pasti dia kayak ngambil minta dinyalakan gitu, kalau nggak nangis lagi gitu. Tapi sebenarnya ini kita bisa melihat ya dokter ya, kalau misalkan dari pengalaman-pengalaman ini mungkin mereka juga tingkat kecerdasannya juga mungkin lebih tinggi dari yang lainnya ya dokter ya. Tapi kita akan jawab mungkin nanti penjelasan dokter seperti apa, kita akan jeda sejenak ya Rifki ya. Dan kita bisa menerima telepon di luar sana mungkin kali ini. Selamat siang, keluarga sehat. Halo. Selamat siang, keluarga sehat, dengan siapa di mana? Dengan Nur Halim Rahman di Papua. Baik, silakan Ayah. Bapak Nur Halim. Ya, ini udah mau tanya kalau keluarga itu apa pengaruh dari handphone atau laptop juga ya? Yep.
Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Masalahnya mata saya ini melihat bayangan-bayangan. Iya. Oke, mungkin dokter ada yang Iya, ditanyakan mata usianya kanan berapa? terus bertambah banyak begitu, Dok. Iya, terima kasih Bapak Nur Halim untuk teleponnya. Maaf, ini Bapak sendiri yang mengalami keluhan ini? Iya, saya sendiri, Dok. Saya sendiri. Oh, mata berbayang-bayang? Iya, mata berbayang-bayang, melihat bayangan-bayangan titik hitam, terus kayak awan-awan gitu. Oke, titik hitam Terus dan makin seperti hari apa? bertambah. Oh, makin hari dulu bertambah. kanan, sekarang kiri juga kena, Dok. Jadi dua-dua mata saya kena. Sekarang sudah tidak ada? Masih, sampai saat Masih. ini masih Bintik-bintik ada. hitam yang seperti lalat atau nyamuk-nyamuk yang terbang? Iya, betul, Dok. Betul, Dok. Iya. Ya, yang bintik-bintik hitam seperti nyamuk terbang-terbang terus banyak. Iya. Jumlahnya banyak, kelihatannya banyak. Bapak umurnya Dan sekarang saya berapa, Pak? Ketika